kembali dengan kita Info JKN Kota Bumi bersama Ibu Dina dan Ibu Yuyu. Kalau mau ditanya, ada yang mau ditanya boleh komen-komen ya kakak-kakak. Jangan lupa ditatap layar ya guys, biar semakin banyak yang nanya semakin kejawab semua pertanyaan. Iya betul ya, betul. Oke. Oh sebelum ini ya Din, kayaknya kita sebelum orang bertanya kita kayaknya mau nanya dulu lah. Gimana sih keseharian? Kok jadi kaku sama Dina? Aduh gimana? Bagaimana keseharian Yuyu? Iya keseharian Ibu Dina. Keseharian. Kesibukannya gimana sih Bu? Aduh kesibukan gimana? ya, kesibukan kita sekarang bekerja Mbak Yuyun. Iya, rame nggak sih di depan? Ya alhamdulillah lumayan ya. Suka ini nggak sih, suka pusing nggak sih kalau ketemu orang gitu? Apa emang udah biasa aja? Ya kalau untuk ketemu orang sih nggak pusing ya. Kalau nggak ada duit yang pusing, pusing sih, ya, iya bener sih, ya bener banget. Iya. Ayo ditatap layar ya, ayo tap layar. Halo. Aduh kok belum ada? Ini masih ngomong apa? Halo guys, selamat datang. Kalau ada yang mau nanya ditanya-tanya guys. Ya udah tanya. Karena udah lama nggak live apa ya kak? Iya udah jadi. Ini kok cuman. Halo guys, selamat bergabung. Ya jadi nggak ini. Biasanya enggak. Sekali ini langsung ini. Halo guys, selamat bergabung. Halo, cari sahabat. Siapa sih namanya? Cari sahabat. Tuh, nih Din, ada yang nanya nih Din. Ya, dari kakak RR Kicang. Enggak. Pertanyaannya Kak Dina, Kak kalau pindah Paskes yang baru berapa lama BPJS-nya aktif? Oh, kalau misalnya dia pindah Paskes aktifnya kapan Kak? Untuk perpindahan Paskes ke RR King ya, ini perpindahan Paskes tentunya kita dipindahkan di bulan ini, baru berlaku di bulan depan ya Mbak Uyun ya. Walaupun entah di awal, ya, di pertengahan atau di akhir ya Mbak juga sama, seperti begitu. itu. Iya. Itu tuh Kak RRI Canggak, susah juga namanya. Ayo guys, ada yang bertanya. Boleh nih guys, kok sepi ya. Ini ada lagi nih, dari kakak Faridatul Hasanah. Nih Kak Dina, pertanyaannya kakak punya saya sudah dinonaktifkan dulu kan, ikut suami terus cerai. Ini pertanyaannya mungkin, udah dinonaktifkan lagi. Diaktifin gimana ya Kak ya? Untuk pengaktifan lagi Kak Faridatul tentunya ya bisa pengalihan ke segmen yang mandiri, yang berbayar ya Mbak Uyun ya. Kalau yang berbayar ini kita bisa ke kantor BPJS Kesehatan ataupun via online atau non tatap muka ya Mbak Uyun ya. Seperti apa Mbak Uyun? Aplikasi mobile JKN atau WhatsApp Pandawa. Kalau nggak bisa datang langsung ke kantor bisa datang BPJS. Dulu ikut ke perusahaan. Kakak sebelumnya berarti dari pegawai swasta Kak? Iya ditanggung. Bisa berarti datang aja ke kantor sih Kak kalau pengen lebih jelas. Iya benar sekali. Kalau memang untuk Kak Faridatulnya mau yang gratis, berarti Kak Faridatul tentunya kita langsung ke kantor kelurahan ya Mbak Win ya. Dan juga bisa ke kantor dinas sosial. Iya. Begitu ya Kak Faridatul Hasanah. Oke selanjutnya ada yang ingin bertanya. Udah kayak presentasi ya guys. Udah 4 tahun Kak. Bisa Kak, coba dilaporin aja Kak. Apa ya, kita ngomong. Oh ini ada lagi Kak Dina, pertanyaan dari Mbak Amelia Lea. Kak BPJS pemerintahku nonaktif gara-gara include PKH, apakah bisa mengaktifkan lagi? Kalau misalkan BPJS pemerintahnya sudah nonaktif, berarti kita bisa pengajuan ulang kembali ya Mbak Uyun ya. Berarti kalau pengajuan kembali kita ajukan di kantor kelurahan atau ke dinas sosial. Tetapi kalau misalkan memang tidak bisa, ini berarti kita langsung alihkan ke mandiri. Ke mandiri ya langsung bisa pengalihan ke mandiri. Dicoba dulu Kak ke dinsosnya, minta diaktifkan lagi. Nggak apa-apa Kak Faridatul, boleh dicoba dulu ya. Selanjutnya lagi ada pertanyaan dari Kak Muhammad Trepi. Pertanyaannya, aku punya BPJS Kesehatan tapi udah lama nggak dipakai, itu masih aktif apa enggak sih Kak?
Oh, kalau ini harus dicek dulu ya Mbak dicek Uyun dulu, ya. Iya benar bener. sekali. Untuk pengecekannya Heeh. untuk Kak Muhammad Revi ya Kak Uyun ya. Kak Muhammad Mhm, Revi tentunya untuk pengecekannya bisa melalui kanal-kanal online. Yaitu di mhm. mana Mbak Uyun? Di WhatsApp WhatsApp. Pandawa, Wah, bisa bisa di ke mobil JKN JKN juga benar bisa. sekali dan juga Mhm, boleh ke kantor BPJS terdekatnya seperti begitu itu. ya, Kak. Oke, lanjut lagi pertanyaan dari Kak Epi. Kak, saya baru jatuh dari kursi, bisa nggak di ronsen di RS? Kalau untuk ini Sesuai dicek terlebih dahulu sesuai ada indikasi indikasi apa medis gitu atau ya, Kak, tidak ya? ya. Kalau tidak Mhm, ada indikasi medisnya, mohon maaf tidak bisa untuk di ronsen. iya Kan benar pokoknya sekali. kita berobat dulu ke paskes yang Iya pertama ya, tinggal Kak, ya? pertama, benar sekali. Heeh. Ya gitu, Kak Epi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Ariso Hendra. Nih, Kak, ada pertanyaannya, Kak bisa tidak mengaktifkan BPJS yang PBI nonaktif ke Mandiri tanpa nunggu 14 hari? Untuk yang PBI tentunya bisa Kak Ari. Kalau misalkan kita sudah nonaktif, terus Mhm, kita mau pengalihan ke segmen mandiri yang langsung aktif ini mhm. bisa. Bisa Karena ya, kan Kak, sudah ya? ada riwayatnya ya Mbak Uyun Oh, ya. jadi nggak perlu lagi nunggu Iya, 14 hari lagi kalau ya? memang belum pernah Mhm, terdaftar di segmen apapun, maka mhm. itu akan terkena masa tunggu 14 hari. 14 Karena hari ya, Kak, ya? sebagai Karena calon, karena iya belum calon pernah peserta. mendaftar, Iya, benar Kak. sekali. Begitu, Kak Ari Suhendar. Oke, sama-sama Kak Muhammad Repik. Iya. Selanjutnya nih, Kak, ada pertanyaan dari Mbak Alia. Iya. Kak, kenapa BPJS yang saya masuknya mandiri, yang sedangkan yang lain masuk ke pemerintah? Oh, mungkin satu kakaknya ada yang pemerintah, ada Iya. yang peserta mandiri, Kak Mandiri. Dina. Iya. Jadi, Berarti untuk Kak siapa? Kak Alia. Kak Alia, berarti Mhm. kita kalau misalkan memang ada salah satu keluarganya yang masih mandiri ya Iya, Kak Uyun ya, heeh. kalau memang ingin pengalihan ke segmen yang gratis tentunya kita langsung boleh ke kantor Laporan lurah, lagi iya, berarti, atau juga heeh. boleh langsung ke dinas sosial Mhm. seperti itu. Mungkin belum kedata Iya, ya kali ya, Kak, terdata, iya. dicoba ya, Kak, ya, Kak Alia. Dan juga mungkin belum ada kuota ya Mbak Uyun ya Mungkin seperti itu. bisa ditunggu Iya. aja lah, kalau nggak didatengin lagi, Kak. Iya, benar sekali. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Ade Mbak Asmarandani Ade, Putri. iya. Pertanyaannya Kak Dina, Kak, bapakku kena 3.150.000 bisa Iya. diperkecil nggak, Kak? Oh, tunggakannya mungkin ya, Kak, Tunggakan, ya? iya. Kalau tunggakan Sehat, ini Kak, Kak. untuk maksimalnya sebenarnya Mbak Ade, untuk 20. maksimalnya 25 bulan. Mmm, Jadi ini dihitung terlebih dahulu, sudah berapa mhm, lama, kalau misalkan sudah 4 tahun, berarti mhm. hanya diambil dari BPJS Kesehatan ini hanya 25 25 bulan atau 2 tahun tahun plus 1 ditambah bulan berjalan. benar, Jadi kalau ini Kak. sudah maksimal untuk 25 bulannya, ini tidak ada penambahan lagi, seperti itu. Iya. Kalau misalnya agak susah untuk pembayaran kan bisa direhab juga ya, Iya, Kak, ya, benar sekali. dicicil. Untuk Gimana, Kak? rehabnya di mana? Untuk rehabnya di aplikasi Mobil JKN. Iya, begitu ya, Iya. Kak. Kak Ade Asmarandani Putri. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Atika B. Iya, Mbak Kak Atika. Dina, Kak, cara ganti kepesertaan BPJS dari perusahaan ke Mandiri gimana ya, Kak? Oh, dari perusahaan ke Mandiri, seperti yang Yang sudah pastinya kita tahu nonaktif berarti ya, Kak, ya? kan sudah nonaktif. Mhm. Kalau misalkan untuk pengalihan, berarti kita bisa mengalihkan ke segmen Mandiri. Ini bisa ke kantor tentunya ya. Ya, ke kantor lebih jelas kalau sih misalkan sebenarnya. iya, kalau misalkan lebih Ketemu dekat Kak ke Dina. kantor silahkan ke kantor, atau juga boleh via online ya Mbak Uyun ya. Iya, Via online ini benar. lewat apa Mbak Uyun? Bisa lewat Pandawa. Iya, benar sekali. Ataupun juga melalui aplikasi Mobil JKN. Iya, Seperti benar gitu. gitu, Mbak. Kalau memang jauh ya Mbak Uyun, rumahnya jauh, mau ke Aduh, kantor susah. susah, aduh boleh via Online juga online. bisa, lebih Iya, mudah. lebih mudah. Oke, Seperti gitu ya, itu. Kak Atika. Iya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Anggi YS. Pertanyaannya Kak Dina, Iya. Kak, cara mau daftarin anak BPJS juga gimana ya, Kak, caranya? Soalnya lewat JKN nggak bisa. Kok nggak bisa? Gimana itu, Kak Dina? Iya, kalau misalnya untuk pendaftaran ini boleh. Kalau misalkan di aplikasi Mobil JKN-nya kita terkendala, tentunya boleh via WhatsApp Pandawa. Benar. Kalau misalnya masih terkendala lagi, boleh kita langsung ke kantor Heeh, BPJS temuin Kesehatan. Kak Dina. Iya. Kalau di Kota Bumi ya, Kak. Oke, gitu ya, Kak Anggi. Iya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak An. Nih, Kak Dina, Kak, saya dulu BPJS dibayar oleh Oleh rumah rumah sakit. sakit. Sekarang saya sudah keluar. Nah, gimana aktifnya lagi? Oh, Oh, mungkin iya, maksudnya itu sudah dibayarkan perusahaan. Iya, dibayar ke ya. rumah sakit. Iya. Jadi tentunya kalau misalkan sudah tidak bekerja lagi, memang sudah tidak bisa ditanggung lagi ya Iya, Mbak Win ya. diberhentikan Iya, masalahnya. jadi sudah nonaktif. Jadi untuk pengalihan tentunya mudah
untukaan. Mm-mm. Untuk ini bisa kita alihkan ke segmen yang mandiri, berbayar balik lagi ke setiap mandiri. bulan. Iya, Iya, benar ada sekali. Berbayar setiap bulan ini bisa melalui kanal via online ataupun boleh ke kantor BPJS Kesehatan. Via online juga tentunya mudah, lewat Iya. apa Kak Uyun? Lewat Pandawa, beserta juga Mobil akses JKN ya, JKN. begitu ya Kak. Iya. Oke, selanjutnya Kak. Oh Kak Nani, ini ada pertanyaan nih Kak, bikin BPJS bisa diwakilin nggak Kak? Diwakilin Kak Dina? Untuk pembuatan BPJS ini boleh diwakili tetapi dalam satu kakak. Satu kakak ya Kak Iya, ya? atau kakak beradik kandungnya. Kalau di luar dari itu mohon maaf belum bisa Belum ya bisa Kak ya, Win ya. takutnya Iya. ya kalau misalnya orang lain ya agak Iya, susah juga ya benar Kak ya, masa kan sekali. itu Iya. data-data privasi juga nggak sih Iya, Kak? benar sekali. Jadi harus orang satu Salah satu kakak. dalam kakak. Satu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Luki April Yalmasrip. Nih pertanyaannya Kak Dina, Kak mau tanya BPJS gratis saya sudah nggak aktif, lagi mau diaktifkan lagi bisa nggak Kak? Untuk bisa. Kak Luki tentunya bisa ya, Mbak Win. Kalau Bisa misalkan banget, Kak. kita mau alihkan lagi, mau yang gratis lagi, berarti kita alurnya pengusulan ulang. Yaitu Datang di lagi ke kantor kelurahan dulu, nanti sesuai baru dengan lagi ke domisili sosial. atau ke dinas sosial. Tapi balik lagi sih ke ada kuotanya Iya, apa enggak ya Kak benar ya? sekali. Tapi kalau mau di segmen mandiri tentunya lebih mudah lagi. Benar, Silakan Kak. ke kantor BPJS Kesehatan atau via online. Di Pandawa begitu ya Kak ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Pina. Tunggakan mau dilunasin dan kalau sebelum 40 hari dipakai untuk sesar kira-kira kena denda yang enggak Kak? Kena Untuk denda tunggakan ini kalau misalkan kita membayarkan di hari ini berarti 45 hari ke depan ini ada denda pelayanan Kak, gitu, Kak Pina. Jadi diusahakan untuk membayar tunggakan ini sebelum 45 hari ke depan ini sebelum digunakan. Iya benar Kak. Jadi kalau Kakak mau sesar berarti jangan Jangan dekat-dekat hari sesar benar Kak. sekali, Ada karena denda. nanti adanya denda pelayanan. Jadi denda pelayanan ini terbaca 45 hari ke depan. Ya begitu Seperti Kak itu. ya. Iya. Kak Pina ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Ningrun. Iya. Nah, gini ya Kak Dina, Kak aku daftar BPJS udah 6 tahun. Di pertama bikin belum pernah bayar, belum pernah dipakai. Gimana itu Kak? Oh, jadi dia udah pernah mendaftar Kak Dina. Berarti ada tunggakan ya Kak Dina kalau misalnya dia mandiri. Ini kan mandiri kan ya? Iya, tapi kalau dia belum pernah membayar sama sekali dari awal ya Kak Win. Awal ya Kak ya. Oh, iya. Jadi nanti kode VA-nya itu kadaluarsa. Iya, jadi harus diupdate lagi, nanti akan terkena masa tunggu 14 hari kalau memang belum pernah pembayaran ya, sama sekali ya Kak ya. Iya. Kalau sudah pernah melakukan pembayaran walaupun satu kali, ini akan terhitungnya premi ya. Iya, atau tunggak tadi. Jadi berarti bisa ya Kak diurus lagi. Iya. Bisa online apa harus Bisa, datang ke kantor? bisa via online, Pandawa ya Pandawa guys, atau mobil mobil JKN. Kalau nggak datang ke kantor juga Kak. Kantor lebih. Gitu Kak. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Cimori Imut. Wih, Kak Imut Cimori, ini. Cimori Imut udah. Cimori Imut juga. Oke, selanjutnya pertanyaannya, Kak BPJS saya mandiri, mau pasang IUD pakai BPJS apakah bisa? IUD itu? Ini sepertinya ini ya Mbak Yun. Pertanyaannya? KB atau Oh apa ya? iya kali ya. Kalau misalkan untuk mandiri ini kalau pasang ini kita dilihat lagi Kak Cimori itu terindikasi medis atau tidaknya. Ya benar. Kalau memang dari awal untuk informasinya tidak terindikasi medis, berarti itu tidak akan diklaim atau tidak bisa ditanggung BPJS Kesehatan. Ya, Seperti Kak. itu ya Kak Cimori Imut ya. Berarti sesuai indikasi Iya, juga ya, Kak, benar ya. sekali. Begitu ya Kak. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Indri Widya. Pertanyaannya Kak Dina, Kak BPJS kena resign? Oh, kena resign dari tempat kerja harus tunggu 1 bulan. Emang udah bisa klaim? Resign ini Mungkin dia dari pegawai swasta ya Kak ya? Iya. Kalau untuk klaim kan kita tidak ada klaiman ya Kak. Soalnya kan ini BPJS Kesehatan ya Kak ya, bukan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BPJS Ketenagakerjaan, iya benar sekali. Kalau ini kami BPJS Kesehatan. Seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Dayu Rosida. Wih, jangan-jangan ini Rosida deh. Pertanyaannya Kak, kenapa kalau BPJS Mandiri kalau ke lab nggak di cover BPJS? Oh, lab ya. Lab. Kalau misalkan ke lab ini kan tergantung juga dari kita terindikasi medis atau kembali lagi ya Kak ya, terindikasi medis atau tidaknya. Kalau memang tidak terindikasi medis berarti mohon maaf memang tidak bisa untuk digunakan. Sesuai indikasi yang
Benar sekali. Oke, begitu ya Kak Dayu Rosida. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Aca. Kak Aca, Pertanyaannya, Kak aku punya BPJS gratis, tiba-tiba mati. Padahal aku setiap bulan terus pakai BPJS, itu gimana hidupinnya? Ya, Dinonaktifkan BPJS dari PBI pemerintahnya iya, benar sekali. Kak. Kalau berarti itu kalau mau mau pengalihan lagi ke segmen yang gratis lagi, itu bisa pengaktifan kembali ya Kak Win ya. Datang lagi ke Iya, Dinsos, Dinsos mengurus atau ke kelurahan. kantor kelurahan. Kalau Begitu, mau Kak. yang berbayar tentunya boleh juga, boleh ke kantor BPJS Kesehatan terdekatnya atau via online seperti itu. Oke, ini Kak Pina nanya lagi Kak, tunggak 2 tahun kira-kira kena denda berapa itu ya Kak? Untuk denda ini maksimalnya 12 bulan ya Mbak Win ya. Iya, seperti Sesuai itu. ini juga sih Kak, Dan apa juga namanya, sesuai penyakit juga kan ya? ada ya? diagnosanya Ini juga. Kalau untuk ininya biasanya nanti diinformasikan Dari rumah dari sakit pihak ya, Kak, rumah ya? sakit untuk Ini juga nominalnya. kalau dirawat lebih inap pasti. ya, Kak, Iya, ya? benar sekali. Kalau nggak dirawat inap nggak tidak ada dendanya, pelayanan beda. seperti itu. Oke, selanjutnya Kak Dini, ini ada pertanyaan dari Kak Yani Torano. Ya, Pertanyaannya Kak Kak Yani. izin bertanya, kalau dari pemberi kerja kelas 2 bisa nggak kita ganti ke kelas 3 Kak? Pindah ke kelas 1. Pindah ke kelas, ke kelas 1, Iya. salah baca. Iya, kelas 1 Kak. Kalau memang Bisa. untuk pemberian kerja Kalau dia ini, udah kalau nggak ini misalkan perusahaan masih dalam keadaan yang masih aktif, ini tentunya memang tergantung dari perusahaannya. Untuk nominal gajinya berapa yang disetorkan seperti itu. Tetapi kalau misalkan Kak Yaninya ini mohon maaf sudah nonaktif, bisa kita alihkan ke segmen mandiri di kelas 1. Tetapi kalau memang masih yang pegawai swasta atau masih bekerja, ini mohon maaf tergantung dari gaji seperti itu. Begitu ya Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Makan aja. Iya, Mbak, untuk perubahan data kakak di aplikasi Mobil JKN, apakah harus datang ke kantor cabang terdekat? Untuk perubahan kakak, kalau misalkan terkendala di aplikasi Mobil JKN ya Mbak Uyun bisa melalui WhatsApp Pandawa. Atau juga jika memang masih terkendala boleh juga ke kantor BPJS Kesehatan. Iya, begitu ya Kak, makan aja. Oke, selanjutnya ini ada Kak Rosidi, kakaknya Rosida. Ini Rosida banyak banget ya di sini. Iya. Oke, pertanyaannya Kak, kalau ada tunggakan bisa dicicil nggak Kak? Tentunya bisa Kak. Menggunakan apa? Kak Uyun. Apa? Gimana? Aplikasi Mobil JKN di fitur Rehab ya Kak ya. Di situ nanti ada pilihan berapa bulan untuk dicicilnya Kak. Benar. Begitu ya Kak. Atau juga bisa ke kantor BPJS Kesehatan jika terkendala untuk aplikasi Mobil JKN. Ya, begitu ya Kak. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak CSL Audio Production. Pertanyaannya, kalau mau beralih ke BPJS gratis sedangkan ada tanggungan 2 juta, bagaimana Kak? Dia punya tunggakan berarti. Tunggakan ya berarti. Boleh dicoba terlebih dahulu Kak CSL. Kalau misalkan ini ada kuota, bisa kita pengalihan. Setelah itu bisa Kakak menggunakan program rehab ya. Kalau terlalu berat untuk membayarkan 2 jutanya. Begitu ya Kak. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Tata. Kak, saya udah 2 bulan di PHK, tapi BPJS-nya saya belum dinonaktifkan. Udah konfirmasi terus ke PT nggak dijawab. Kalau seperti itu tidak apa-apa. Jadi memang kesalahan di PT-nya seperti itu Kak. Jadi masih bisa untuk digunakan. Masih tetap ya Kak ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Akmal Lup. Kak Akmal Lup. Oke. Pertanyaannya Kak, saya sudah melunasi semua tunggakan, tapi di menu awal belum aktif. Itu gimana ya Kak? Tergantung pembayarannya kapan ya Kak ya? Gimana Kak? Untuk pelunasan ini kita cek lagi Kak Lup. Jika memang sudah pernah pengalihan ke segmen yang gratis, setelah itu nonaktif dan ada tunggakan sudah dibayarkan, ini kita harus dicek dulu Kak Lup. Jadi kita cek terlebih dahulu apakah saat ini kita masih di segmen mandiri ya Mbak Uyun ya, atau kita sudah nonaktif yang gratisnya. Kalau misalkan sudah nonaktif yang gratis memang tidak akan pernah aktif jika belum kita alihkan ke mandiri lagi ya Mbak Uyun ya. Kalau misalkan sudah mandiri, setelah itu kita bayarkan tunggakan biasanya langsung aktif 30 menit kemudian. Begitu Kak. Oke, selanjutnya pertanyaan dari user ada 7686 dan selanjutnya. Pertanyaannya Kak, aku pindah tagihan mandiri ke yang dipotong gaji P3K, tapi masih di Mobil JKN-nya masih
ada tagihan. Oh, Oh iya, tagihan. itu dari tadi Kak Mm-mm. user bahwasannya untuk Kak user ini sebelumnya pernah mandiri nih menunggak. Punya Setelah itu tunggakan. dialihkan ya Heeh. Mbak Uyun dialihkan ke segmen yang ditanggung P3K-nya. Mm-mm. Walaupun kita sudah pengalihan ke segmen P3K, kalau tunggakan sebelumnya masih ada, itu masih ada kewajiban untuk membayarkan. Tetapi untuk tunggakannya itu atau tagihannya itu tidak akan pernah Bertambah. bertambah. Jadi ada dua pilihan Kak user. Yang pertama kita menggunakan program rehab ya. Dicicil, Iya, Kak. pencicilan. Atau yang kedua kita bisa langsung membayarkan. Seperti itu. Begitu ya, Kak. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Ben.crc09. Pertanyaannya, Kak gimana caranya cek tagihan? Soalnya ini punya ortu udah beberapa bulan belum dibayar. Kembali lagi kemana Kak? Iya, untuk pengecekannya tentunya boleh menggunakan aplikasi Membejekan juga boleh. Ya. Untuk ini juga bisa kita pengecekannya menggunakan M-Banking ya Mbak Uyun ya. Iya, Iya, kalau menggunakan mau dicek M-Banking untuk pengecekan. Kalau misalnya lebih bingung lagi udah pusing, Iya, udah datang boleh aja ke kantor BPJS Iya, nanti Kesehatan. dijelasin sama Kak Iya. Dinanya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Ita, Kak Dina. Kak mau tanya dong, satu kakak ada 5 anggota, suami dan anak 2, ketiga terdaftar PBI, istri dan anak 1 kok mandiri. Oh mungkin Iya. Satu kakak beda ini ya Beda, Kak segmen iya, ya Kak. beda segmen. Berarti kalau memang Kak Itanya ingin yang gratis kembali ya Mbak Uyun ya, berarti Kak Ita ini harus pengusulan ulang kembali seperti itu. Tapi jika memang tentunya kembali lagi ya Mbak Uyun ya, ada kuota atau tidaknya. Ada kuotanya kalau di sana. misalkan Kalau tidak ada kuota, berarti mohon bersabar, mungkin ada Iya. untuk pengusulan Ngantri ulang Kak, kembali. ngantri. Iya, benar Iya. sekali. Harap bersabar. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Mi. Pertanyaannya, BPJS PBI anak bayi tidak aktif, bagaimana mau mengaktifkan kembali Kak? Sekarang udah 3 tahun. Iya, udah 3 tahun iya Kak. berarti sudah nonaktif ya, berarti pernah terdaftar BPJS Kesehatan. Kalau misalkan ini boleh pengusulan ulang tentunya kalau mau yang gratis lagi ya Mbak Uyun ya. Benar. Kalau yang mau gratis lagi kita pengusulan lagi di kantor kelurahan atau ke dinas sosial. Atau juga boleh kalau ingin beralihkan ke segmen yang berbayar setiap bulan, ini juga boleh. Boleh ke kantor, boleh via non tatap muka atau via online menggunakan WhatsApp Pandawa ataupun boleh juga menggunakan aplikasi Mobil JKN. Ya Kak. Selanjutnya ada pertanyaan Kak dari Kak Jamila. Iya, Kak Jamila. Oh, Kak Jamila. Pertanyaannya Kak Dina, gimana caranya dari BPJS ditanggung PT pindah ke Mandiri Kak? Soalnya PT-nya udah tutup. Iya, berarti udah nonaktif juga Kak. Berarti sudah tidak bekerja lagi ya Kak Jamila ya. Berarti Kak Jamila ini ada 2 pilihan, yaitu yang pertama ke kantor atau yang kedua kita via online. Tapi udah tutup Kak. Untuk kita pengalihan ke kantor iya, ke kantor yang ini ya. Kita ke kantor BPJS terdekatnya ya Mbak Uyun. Kalau untuk ke PT-nya kita tentunya sudah tutup ya Mbak Uyun ya. Iya. Ya begitu. Jadi kita boleh via online, yaitu menggunakan WhatsApp Pandawa atau menggunakan aplikasi Mobil JKN. Ya Kak. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Winarti Ramadan. Pertanyaannya Kak Dina. Permisi Mbak, saya mau tanya nih, kakak saya kan sama istri saya dulu kan beda. Nah terus saya mau gabungkan. Oke, minta digabungkan Kak, kakaknya. Ini di berbeda. Oh mungkin dia sebelum menikah kan nikah ke orang tuanya Kak, pindah. Kalau misalkan dalam kondisinya yang mandiri, ini tentunya saja bisa kita gabungkan ulang. Kalau misalkan dalam kondisi yang masih PBI, berarti masih bisa digunakan walaupun tidak digabungkan tidak apa-apa. Tidak perlu ya Kak? Iya, hanya kita update saja untuk nomor kartu keluarganya, karena kan keluarganya baru. Begitu ya Kak ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Cynthia Idris. Pertanyaannya Kak Dina, Kak BPJS bayi baru lahir, kalau belum dimasukkan kakak itu gimana ya Kak? Status usia udah lebih dari 6 bulan. Kalau misalkan ini maksimal sebenarnya ya Kak. Kak Cynthia Idris. Iya, Kak Cynthia. Ini biasanya untuk kita update ini sebenarnya maksimalnya 3 bulan. Ya Mbak Win 3 bulan. Harus sudah masuk dalam KK dan namanya sudah ada dalam KK. Jadi kalau memang sudah 6 bulan, silahkan untuk Kak Cynthia-nya masukkan terlebih dahulu anaknya dalam kartu keluarganya agar
terdaftar nih NIK dan namanya. Untuk kita pendaftaran juga tentunya kalau misalkan di segmen yang mandiri ya Mbak Win ya, dia akan tertagih dari bulan kelahirannya. Berarti ada Iya, terhitung, udah ada terhitung tunggakannya Kak dari ya. iya benar sekali untuk pembayarannya dari bulan kelahirannya. Iya, begitu ya Kalau Kak mau yang Siti ya. gratis lagi kita pengusulan, Ya, namanya balik kan lagi iya balik lagi ke dinas kita ke sosial dinas kalau atau nggak ke ke kantor kelurahan ya Kak. Iya. Oke, selanjutnya Kak Dina ada pertanyaan dari Kak Awak Mansur. Kak Awak Pertanyaannya Mansur. bagaimana caranya bayar mandiri dari sebelumnya ikut orang tua yang pensiunan? Ya, berarti ini pengalihan Yang ya, pengalihan segmen, Mbak Win. Kak. Iya, berarti kan sebelumnya sudah ditanggung dari orang tuanya. Setelah itu nonaktif ya, Mbak Iya, Win ya. nonaktif, Kak. Nonaktif. Nah, untuk pengalihannya tentunya boleh, yaitu 2 pilihan atau 2 opsi. Yang pertama kita langsung ke kantor BPJS terdekatnya. Kalau memang jauh terkendala ini untuk bisa langsung datang ke kantor, boleh via online atau non tatap muka. Ya Mbak Win ya. Yang pertama itu kita bisa menggunakan WhatsApp Pandawa, atau yang kedua kita juga bisa menggunakan aplikasi Mobile JKN. Gitu ya Kak Iya. ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Itsmi Kak Puri. Itsmi Puri, Oke iya. nih Kak Dina, pertanyaannya, BPJS orang tua mandiri dari bulan Agustus mau dibayar, kok statusnya lunas terus, kenapa ya Kak? Iya, Oh, ini tentunya pembayarannya, boleh. Kak. Kalau misalkan tidak bisa ini, kemungkinan ada 2. Yang pertama untuk aplikasi m-bankingnya sedang Mungkin error, ya Kak ya. atau yang kedua ini sudah teralihkan ke segmen yang gratis. Kalau misalkan kita sudah teralihkan ke segmen yang gratis, ini kemungkinan tidak akan pernah muncul lagi untuk pembayarannya. Jadi untuk agar lebih pasti kita sudah teralih ke segmen yang gratis atau belum, tentunya kita bisa mengecek dulu. Ya Mbak Win ya, pengecekannya bisa ke kantor BPJS Kesehatan terdekatnya ataupun juga via online, yaitu di WhatsApp Pandawa, seperti itu. Ya, begitu ya Kak. Oke, selanjutnya Kak Dina ada pertanyaan dari Kak Vi. Kak Vi, ya. Bu, maaf kalau mau pindahin kesehatan dari Puskes Bali. Oh, pindah tempatnya ini kayaknya Paskesnya Kak ya. Sekarang mau ke perusahaan suami. Dari yang mandiri pindah ke yang pegawai swasta kayaknya Kak, bukan Paskesnya yang mau pindah. Oh iya. Kalau untuk perpindahan ini tentunya boleh datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekatnya agar kita masukkan menjadi tanggung dari suami. Ya, kalau mau pindah Paskes juga boleh ke kantor BPJS Kesehatan atau via online juga boleh. Via online menggunakan WhatsApp Pandawa atau aplikasi Mobile JKN ya Kak. Iya. Begitu ya Kak Dina ya. Iya, betul. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak Dina dari Kak Daru Arsafin Tobin. Iya. Pertanyaannya Kak Dina, Kak mau tanya lewat nik kartu KTP bisa mengetahui terdaftar atau belum? Bisa. Bisa Kak Dinda, yaitu kita untuk pengecekannya ini memang saat ini kan memang tidak ada lagi pencetakan kartu ya Mbak Win ya. Jadi kita bisa via ini NIK, yaitu KTP atau kartu keluarga. Untuk pengecekannya tentunya lebih mudah saat ini, yaitu bisa via online ya Mbak Win ya. Lagi ke online bisa menggunakan WhatsApp Pandawa, kita bisa mengecek apakah aktif atau tidaknya status kepesertaannya, ataupun boleh ke kantor BPJS Kesehatan terdekatnya seperti itu. Begitu ya Kak Daru. Oke, selanjutnya Kak Dina ada pertanyaan lagi nih Kak. Nih dari pertanyaan dari Kak Nur Rahmania. Pertanyaannya Kak Dina, Kak daftar BPJS Mandiri bisa daftar lewat online JKN nggak? Caranya gimana Kak? Oh iya, bisa untuk kita pengalihan ke segmen yang mandiri atau pendaftaran yang mandiri boleh via aplikasi Mobile JKN, namanya pengalihan status pesertaan, atau juga boleh via WhatsApp Pandawa. Untuk itu biasanya akan diberikan langkah-langkahnya di aplikasi di WhatsApp Pandawa. Ini ada 3 pilihan menu ya Mbak Win ya. Yang pertama ada administrasi, informasi, dan pengaduan. Untuk kakaknya boleh pilih yang administrasi. Setelah itu pilih yang pengalihan atau pengaktifan status kepesertaannya. Seperti itu ya Mbak Win ya. Iya, begitu ya Kak ya, Kak Nur Rahmania. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Desi Eskar. Iya. Salah. Pertanyaannya, punya anak saya juga kemarin tiba-tiba tidak aktif Kak, PBI-nya gimana bisa aktif lagi? PBI, pemerintah lagi Kak. Iya. Gimana Mbak Win? Iya, untuk Mbak Win gimana Mbak Win? Iya, tentunya Mbak Win ya, kita bisa untuk pengusulan berarti ya. Balik lagi ke pengusulan ke dinas sosial ataupun boleh ke kantor kelurahan sesuai dengan domisili. Seperti gitu Kak. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Pipiza Barit. Pertanyaannya Kak Dina, Kak maaf aku JKN ku
untuk login tulisannya perangkat sudah digunakan 3 kartu keluarga. Iya, berarti ini kan ada maksimalnya. Untuk Kak. aplikasi Mobile JKN-nya ini maksimal sebenarnya harus maksimalnya 3. Oh, 3 ya, Kak? Tapi iya, atau kita minimalkan untuk ini jangan atau kita maksimalkan 2 saja, 2 saja ya? karena nanti terindikasi bahwanya penyalahgunaan aplikasi Mobile JKN karena di perangkat itu. Jadi lebih baik jika memang sudah pernah login 2 kali untuk menghindari hal-hal seperti ini, kita ini coba terlebih dahulu di handphone yang lain. Kalau mau login ulang kembali yang lainnya untuk NIK-nya ya Kak ya. Kalau misalkan ada terkendala boleh Kakak hubungi call center kami seperti itu di 165 seperti itu ya. Begitu ya Kak. Iya. Viviza Barik. Oke, selanjutnya Kak Dina ada pertanyaan dari Kak Adepa ya. Pertanyaannya Kak, BPJS Kesehatan udah opt dari PT karena keluar, aktifin caranya gimana Kak? Balik lagi dia udah nonaktif Kak. Ya Mbak Uin ya. Kalau untuk sudah nonaktif ini boleh kita pengalihannya kita boleh via langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat kakak atau juga bisa via online. Via online tentunya di aplikasi Mobile JKN ataupun WhatsApp Pandawa seperti itu. Begitu ya Kak ya. Iya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Vitas. Pertanyaannya Kak, mertua aku punya BPJS tapi yang satunya udah nggak ada, gimana itu Kak? Yang satunya sudah udah meninggal ada, kali Kak? atau sudah meninggal. Sudah meninggal. Jadi kalau misalkan dalam kondisinya masih aktif, pesertanya ini mohon maaf sudah meninggal dunia, lebih baik untuk melakukan pelaporan. Pelaporan boleh ke kantor BPJS Kesehatan terdekatnya agar dinonaktifkan seperti itu. Begitu ya Kak ya. Iya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Desekar Kak Dina. Pertanyaannya, Kak, anak saya sudah terdaftar di KIS, mau tak masukkan ke JKN, kok ada kata-kata per bulan bayar segini gitu. Kak, anak saya sudah terdaftar di KIS, mungkin ada tunggakan, mungkin sebelumnya dia jadi segmen mandiri ya Kak ya, jadi punya tunggakan. Dan ada tunggakan. Jadi silakan untuk lebih pastinya terkendala ini boleh ke kantor BPJS Kesehatan agar kami cek terlebih dahulu ya Mbak Win ya untuk terkendalanya ini seperti itu. Karena biasanya pada saat kita sudah terdaftar nih di segmen yang gratis atau yang KIS, ini kita biasanya bisa langsung ya Mbak Win ya tanpa notifikasi itu. Kalau memang ada notifikasi itu berarti memang pernah menunggak seperti itu. Ya, begitu Kak ya. Oke Kak Dina, selanjutnya pertanyaan dari Kak Repindasari. Pertanyaannya Kak Dina, Kak kalau ganti nama anak gimana caranya ya Kak di BPJS? Oh, ganti nama anak, Kak. Nama ya Mbak Win ya. Berarti kita harus masukkan terlebih dahulu di kartu keluarga ya Mbak Win ya. Atau iya di kartu keluarganya boleh untuk pengupdatean namanya, boleh ke kantor BPJS Kesehatan terdekatnya atau via WhatsApp Pandawa juga boleh. Ya, untuk perubahan identitasnya. Begitu ya Kak Repindasari. Iya. Selanjutnya Kak Dina ada pertanyaan dari Kak Asa. Ya, pertanyaannya Kak, kalau dari BPJS Mandiri mau beralih ke BPJS pemerintah bisa nggak Kak? Boleh, bisa banget ya Kak Dina. Bisa, tapi tergantung lagi ada kuota atau tidaknya. Kalau untuk pengusulannya tentunya di kantor kelurahan atau ke dinas sosial sesuai dengan domisilinya ya Mbak Win ya. Benar. Begitu ya Kak ya. Dicoba dulu didaftarkan Kak. Kalau ada kuota nanti bisa pindah. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Yayan Sopyan Kak Dina. Iya Kak Yayan. Kok pertanyaannya Bu saya nggak aktif, bisa diaktifkan? Hilang pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Korea, ini nggak tahu nih nama siapa Kak. Kak, penangguhan peserta itu gimana ya Kak? Soalnya aku awalnya ikut ayah, kemudian aku kerja di kantor. Oh sebelumnya dia mandiri ikut ayah, mungkin mandiri kali ya Kak ya. Terus dia mau pindah, udah kerja nih Kak di kantor. Oh berarti untuk ini baru didaftarkan oleh kantornya. Berarti dia memang harus laporan ya di kantornya ya. Dia sudah didaftarkan oleh kantornya, tetapi masih menunggu untuk aktifnya. Mungkin kalau misalkan pengajuan di bulan ini, nanti per tanggal 1 bulan Januari sudah aktif ditanggung dari kantor. Seperti itu. Begitu ya Kak. Karena baru calon sebagai ini tanggungan dari perusahaannya. Maka dari itu dia terbacanya penangguhan seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Faisal Setiawan. Aku mau nanya dong Teh, aku kan BPJS-nya nggak bisa disetorin, kalau mau setor selalu mental. Mungkin nggak bisa pas mau bayar ya Kak ya, kena error gitu ya Kak. Iya. Ya, jadi
Mungkin dicoba lagi Kak ya. Iya, atau Heeh. untuk m-bankingnya masih terkendala atau sistem keuangannya masih terkendala, atau Mm-mm. juga nanti bisa untuk kita cek terlebih dahulu apakah ternyata terkadang juga sudah kita dialihkan ke segmen Segmen yang PBI gratis, tentunya tidak meningkat. bisa untuk membayarkan kembali. Ya begitu Memang Kak. seperti itu. Mungkin 3 pertanyaan lagi ya Kak Iya, ya, boleh. baru kita ini. Oke, ada pertanyaan dari Kak Sapta. Pertanyaannya Kak Dina, Kak, kalau mau daftar ke JKN kok ada kata-kata data Anda tidak sesuai dengan tanggal lahir. Maksudnya gimana Kak? Iya, mungkin Mm-mm. ada untuk ininya perlu diupdate lagi. Oh, update lagi. Iya, Balik identitasnya bisa mungkin jadi salah. bisa online, bisa Iya, offline ya offline Kak bisa, ya. Bisa iya, datang ke kantor kantor, kalau ataupun enggak via online online. juga boleh di aplikasi Mobil Mobajekan. Jika JKN. memang terkendala tadi loginnya, boleh menggunakan WhatsApp Pandawa untuk perubahan Ya, identitasnya. begitu ya Seperti Kak itu. ya. Ini pertanyaan 2 terakhir ya Kak ya. Iya. Oke, pertanyaannya Kak dari Kak Yani MRL. Pertanyaannya udah nikah tapi kakak masih ikut ortu. Apakah bisa mengaktifkan BPJS Mandiri? Untuk kakaknya ini boleh, tetapi lebih baik kalau misalkan sudah menikah kita pecahkan terlebih dahulu kakaknya atau buat kakak terbarunya pada saat sudah menikah. Kalau misalkan belum menikah dan ingin pengalihan ke segmen yang mandiri, adalah masih dalam satu keluarga, dalam kakak dalam satu keluarga ini bisa Iya. seperti itu. Nah, begitu ya Kak ya. Ini pertanyaan terakhir ya Kak ya Iya. dari Kak CSL Audio Production. Iya. Oh, dia nanya lagi Kak. Iya. Katanya ada program penghapusan tunggakan Kak. Bagaimana caranya? Untuk program ini mohon maaf, ini kami masih menunggu kebijakan Dari resminya pemerintah, Kak, Kak. CSL, karena untuk sampai dengan saat ini belum dikeluarkannya peraturan presiden. Jadi kami mohon maaf belum bisa menginformasikan bagaimana caranya. Jadi Seperti itu. tunggu saja Kak. Nanti kalau Iya. misalnya udah ada kabar, beritanya pasti diinfokan Kak. Nggak mungkin kita Jadi untuk diem aja, Kak. informasinya agar lebih pastinya bisa ke website BPJS Kesehatan atau IG BPJS Kesehatan yang resmi ya Kak ya. Kalau misalkan Gitu. selain itu mohon maaf takut informasinya Ya, kurang pas. Iya, begitu. seperti itu. Mungkin Sudah sudah ya Kak di ya, akhir diakhiri. ini Nanti ya. kita live lagi Kak. Nanti Nanti kalau mau kita nanya-nanya untuk boleh lagi. iya minggu depan kita akan live lagi ya. Jangan lupa di follow ya Kak, biar Iya. nanti kalau ada notifikasi Iya, benar kita sekali. live lagi, Kakak bisa Iya. nanya. Terus kalau misalnya kita buat video bisa ditanya di Iya, situ juga benar Kak. Ya, terima kasih banyak ya Ya, Kak atas pertanyaannya. Semoga iya. terjawab semua ya Kak. Amin. Oke, kita tutup. Bye-bye. Dadah semuanya. Terima kasih.